lillahi man amana tabghunaha iwaza wa antum syuhada wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Laporan Ketua Panitia dari Balai Guru Penggerak Aceh pada Bapak Muhammad Fadil MPD, disilakan. Mulai belajar sekarang dia juga dilihat juga anaknya maunya apa gitu. Tahun ini masa sistemnya bagaimana? Jangan kita bawa sistem zaman dulu dengan sistem zaman sekarang. Kemampuan anak zaman dulu dengan kemampuan anak zaman sekarang berbeda. Sekarang aja guru dulu waktu masa saya ngajarnya udah kasih soal atau nulis sopan terus bapak tuh keluar ibu tuh keluar isi nak. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Karena anak-anak sekarang, maaf kita bilang, kalau gurunya tidak belajar atau mengali potensi, guru itu lebih mungkin saya memang pernah Pak melakukan dengan menggunakan RPP di tahun ini ke tahun berikutnya. Nah, alhamdulillahnya saya sudah melakukan perubahan dengan menganalisis dulu karakter siswa saya. Siswa saya ini beragam-agam dan salah satunya minat belajarnya kurang Pak. Nah, bagaimana sih saya terapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa? Saya pernah melakukan metode picture to picture. Kebetulan saya seni tari Pak. Dari picture to picture itu saya kasih apa nih ke siswanya. Nah, siswa itu bergerak ke dalam tarian yang saya gerakan yang saya berikan, kemudian mereka mengeksplorasinya. Alhamdulillah Pak, pembelajaran tahapan yang saya buat seperti itu, siswa menerima dan mereka suka, malah minta, "Oh, saya mau kayak gini lagi, Bu." Yang akan menjadi tindak lanjut kita, yang akan kita bawa ke dalam prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran yang kita bawakan kepada peserta didik kita itu berdasarkan pada prinsip asesmen. Oke, sekian Bu. Sekolah kami yang sekarang yang kami hadapi ya, sesuai dengan video yang dibuat tadi, yaitu video tentang pembelajaran berprestasi. Saya nggak salah. Jadi di sini yang pertama tantangan kami adalah dalam rangka penyusunan modul ajar yang bersifatnya diferensiasi. Ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana cara menyusunnya. Yang kedua, solusinya adalah melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk supaya nanti bagaimana penyusunan modul ajar yang berprestasi ini bisa tercapai.
Mengakomodir semua kebutuhan siswa dalam diferensial agak susah. Mengakomodir. Iya. Oke, solusinya itu susah mengakomodir maksudnya apa? Iya. Tantangannya. Oke, susah mengakomodir tantangannya. Iya. Kemudian solusinya apa solusinya? Enggak ada dibuat solusi ya? Nggak ada. Tantangan aja ya. Oke, baik. Nanti cari solusi, Pak ya. Oke. Oke, silakan meja. Sebenarnya tantangan yang sudah disebutkan sama teman-teman tadi hampir sama sebenarnya. Sulitnya mengakomodir anak-anak tadi yang banyak, tapi ada juga kesulitan lainnya. Ya, coba bukan. Sulitnya menyusun instrumen asesmen diagnostik tadi, Pak. Ya. Jadi solusinya berdiskusi dan literasi lebih banyak lagi. Baik. Melakukan praktik asesmen awal pembelajaran dan perencanaan pembelajaran terdiferensiasi. Yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak Ibu melakukan asesmen awal pembelajaran dan merancang pembelajaran terdiferensiasi secara keseluruhan. Itu yang dijawab pertama. Yang kedua, tes diagnosis bahwa anak-anak kita itu kurang paham atau kurang partisipasinya di dalam tes asesmen ini yang kami lakukan. Kemudian kurangnya integritas siswa atau orang tua dalam memberikan informasi yang akurat atau jujur. itu maksudnya bagaimana Pak? Kurang identitas. Maksudnya ya keterbukaan. Baik, tidak terbuka ya. Tidak terbuka. Riwayat si anak misalnya ketika kami berkunjung, kenapa bisa anak kita Bu atau Pak di sekolah suka sekali pening
Tapi ketika menanyakan hal-hal semacam ini, orang tua kurang memberikan informasi yang terbuka, sehingga kita kurang mendapat informasi yang akurat di sekolah. Kemudian yang ketiga, apa yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, pertama sekali kami tetap melakukan tes diagnostik ini secara kontinu, berkesinambungan, walaupun kami coba melakukan pendekatan dengan orang tua murid atau kunjung rumah tadi. Kemudian juga kepada guru-guru kami di sekolah, ini kami coba sosialisasikan terus, dan kemudian banyak membaca referensi-referensi supaya mempunyai bekal di dalam bagaimana menggali informasi-informasi kepada siswa dan orang tua murid. Kemudian juga kami dengan orang tua murid terus melakukan pendekatan-pendekatan sehingga orang tua murid merasa bahwa memberikan informasi-informasi terhadap tujuan asesmen diagnostis ini penting untuk keberadaan awalnya anak-anak di sekolah dasar. Demikian dulu kami, Pak. Baik, terima kasih. Akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pengalaman apa yang sudah kami lakukan selama melakukan asesmen awal. Yang pertama itu kami menerima hal-hal baru yang berbeda dari setiap peserta didik, kemudian merancang instrumen asesmen diagnostik baik itu non diagnostik maupun kognitif maupun yang kognitifnya. Yang selanjutnya mengakomodir siswa berdasarkan bakat dan minat siswa peserta didik kami. Kemudian yang keduanya adalah kendala dalam melakukan asesmen. Yang pertama di sini kami sebagai guru kurang pengalaman dalam melaksanakan asesmen dan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi, karena itu baru kami dapatkan. Kemudian untuk siswanya kurang serius dalam menjawab instrumen yang sudah kami berikan kepada siswa, karena mungkin beliau kurang memahami dan asal menjawab, makanya sulit untuk mengkelompokkan sesuai dengan bakat minat siswa kami. Kemudian solusinya apa? Yang pertama, untuk kami guru harus banyak berdiskusi dan literasi lagi tentang hal-hal yang menyangkut dengan berdiferensiasi tadi. Kemudian untuk siswanya harus diberikan pemahaman terhadap pentingnya asesmen dan keuntungan pembelajaran berdiferensiasi. Kami rasa itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dari kami guru-guru SMA untuk pengalaman ketika melakukan asesmen itu dari pihak gurunya, yaitu guru telah melakukan asesmen itu dalam bentuk online maupun offline. Kemudian dari pihak siswanya ada jawaban untuk non kognitif yang belum akurat. Maksudnya di sini kadang-kadang anak-anak itu cuma nyontek, jadi mereka tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Kemudian dan tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk kendala yang dihadapi itu ada 4 kami tulis di sini, padahal banyak, cuma nggak cukup waktu. Satu perlu waktu lagi.